Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, tepatnya hari ini tanggal 26 Desember 2025, long weekend di akhir tahun. Mudah-mudahan kita semua sedang dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya coba akan eh, melakukan sebuah analitik mengenai aplikasi Tableau yang saya sudah coba pelajari di semester 5 dengan mata kuliah Business Intelligence, Data Visualisasi. Aplikasi yang akan saya gunakan yaitu Tableau, yang dimana nanti pada visualisasi ini saya akan coba mengambil data dari sebuah lembaga keuangan untuk melihat sebuah portofolio ataupun bisa untuk melihat tren pencairan dan juga NPF atau kolektibilitas. Ini saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saat ini saya akan coba pertama kalinya untuk mengaplikasikan sebuah aplikasi Tableau yang saya pelajari selama mata kuliah tersebut. Nah, mudah-mudahan saya udah mulai bisa gitu ya. Karena memang ini belum begitu familiar buat saya. Secara pembelajaran saya juga baru di semester 5 ini di kampus Universitas Taskia dengan dosen pengampunya itu Bapak Reza Aldiansah. Terima kasih sebelumnya Bapak izinkan saya untuk mengaplikasikan apa yang telah saya dapat dalam pelajaran Bapak. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih memahami aplikasi ini agar mempermudahkan saya dalam melakukan analitik. Kita akan coba share screen ke aplikasi yang udah saya coba buka di Tableau. Baik, alhamdulillah sudah tampil. Yang pertama, setelah aplikasi ini sudah kita buka, jadi kita akan memasukkan data yang akan kita pilih. Data itu berupa data set apa, apakah Excel atau XLS ataupun udah berbentuk kita ekspor ke CSV. Namun di sini saya akan coba mengambil data eh, menggunakan dataset dari Excel. Oke, pertama kita masuk ke sini, kita pilih Microsoft Excel, kita ambil datanya dari folder kita, lalu kita lihat mana yang akan kita ambil. Oke, saya coba akan mengambil data terkait pencairan. Ini ada datanya namanya pencairan Januari sampai dengan November 2025. Kita pilih, kita tunggu sebentar. Oke, datanya sedang dibaca oleh aplikasi. Nah, ketika dia datanya sudah mulai masuk, maka dia akan dibaca dan hasilnya akan seperti ini, akan membentuk tabel. Dan itu akan menunjukkan eh, sesuai dengan apa yang ada di format Excel. Setelah data ini sudah masuk, lalu kita akan coba ke New Worksheet. Kita beri nama di sheet 3 ini menjadi tadi pencairan ya. Kita coba akan ketik di sini judulnya itu tren pencairan. Agar nanti tidak lupa yang mana yang sedang kita olah di analitik tabel ini. Jika sini sudah masuk, maka kita akan coba langsung mengolah datanya. Yang pertama ini bulan pencairannya. Bulan pencairannya akan coba kita tarik ke kolom row atau oke, kita masukkan ke kolom row tempat di sini, lalu kita coba akan masukkan terkait dengan nama tugas yang mencairkan di bulan tersebut. Nah, oke, ini
Datanya sudah masuk, eh, dia secara otomatis chartnya kita bisa pilih ubah chartnya akan berbentuk seperti apa. Apakah kita akan coba di bar, ini sudah bar ya, atau bisa di line. Nah, ini untuk chart lainnya. Kita juga bisa ubah, misalnya ke tadi balik lagi ke yang bar. Lalu posisinya kita akan balik ke line-nya, kita ubah grafiknya. Nah, Oktober, eh, Mei, November, oh ini belum berurutan ya. November, Februari, oke oke oke. Kalau dia melihat yang tren terbesar dan terendah ya, berdasarkan bulan. Secara ini dia akan otomatis membaca bahwa tren atas pencairan tersebut di selama Januari sampai dengan bulan November 2025. Oke, kita juga bisa rubah di sini terkait dengan kita bisa kasih label ya. Kita rubah menjadi ada bentuk labelnya, angka-angkanya di ujung daripada saat ini. Kita klik label, kita tekan centang show mark label. Nah, secara otomatis dia akan keluar angka-angka yang eh, dicairkan pada tren-tren tersebut. Oke, selanjutnya kita juga bisa berubah warnanya. Warnanya mau kita rubah menjadi warna hijau sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita rubah menjadi warna hijau, maka dia secara otomatis akan berubah secara keseluruhan dari catnya. Ukurannya juga bisa kita atur, ukuran bisa kita atur. Nah, sebenarnya aplikasi ini mirip-mirip dengan Open di Excel. Ini saya menggunakan tabel yang free, yaitu tabel public untuk belajar ya. Jadi secara ini kalau untuk aplikasi memang yang saya dapat dari mata kuliah di Business Intelligence dan Data Visualisasi, tiga aplikasi yang dikenakan yang cukup sangat populer, yaitu ada tiga, Looker Studio, Tableau, dan juga Power BI. Nah, ketiga aplikasi ini sangat-sangat relevan dengan kondisi yang dimana beberapa perusahaan atau seluruh perusahaan saat ini sangat-sangat ingin mengedepankan terkait perkembangan sistem digital untuk melihat tren daripada penjualan, tren daripada performance untuk mengukur suatu KPI para karyawannya, maka data ini akan sangat mudah untuk memvisualisasikan terkait KPI dari karyawan-karyawannya atau seorang leader untuk melihat KPI atas divisi di bawahnya sehingga dapat mempermudah untuk mengambil keputusan. Baik, ketika ini saya coba ambil tadi berdasarkan nama nama marketingnya, kita juga bisa tambahkan oke marketing yang lainnya atau kita bisa eh, oke kita coba masukkan lagi lebih dari tiga. Nah, ketika data ini sudah masuk, maka dia akan secara otomatis mencari posisinya masing-masing sesuai dengan angka-angka yang diperoleh oleh marketing tersebut. Ini adalah tren pencairan. Kita akan melihat di bulan keberapa dia tidak ada pencairan pun, maka akan grafik ini akan menampilkan secara otomatis. Dia akan membaca sesuai dengan yang diperoleh oleh nama di Excel tersebut. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, dia akan semakin banyak. Jika kita ingin merubah dengan grafik lain, dengan chart lain, kita juga bisa merubahnya di ada lagi kalau misalnya sebentar saya coba geser dulu gambar saya, kita tampilkan, kita rubah dengan heat map, map ini. Oke, kita tarik ke sini. Oh, dia mau berubah. Nah, dia berubah. Ini dengan text table ya, close tab, dia akan berubah seperti ini. Jika kita ingin menampilkan secara eh, label tabel yang berupa teks, tidak dengan visualisasi grafik, maka dia akan menempatkan kembali posisinya seperti layaknya kita menggunakan Excel dengan pivot table ya. Maka dia akan, eh, namun ini lebih lebih canggih ya, lebih keren dibanding kita menggunakan apa namanya
eh, visualisasi dari Excel untuk memfilter ataupun mempertabelkan sebuah data berdasarkan kalau di sini nama marketingnya lalu dia pencairannya bulan apa. Ini jauh lebih interaktif ya, lebih mudah gitu, lebih otomatisasinya itu jauh dibanding dengan Excel. Ini jauh lebih canggih gitu. Makanya aplikasi ini penting banget, itu bermanfaat banget untuk eh, para para pelaku usaha khususnya yang di produk penjualan. Nah, jika kita ngubah ke chart yang lainnya, kita tinggal pilih di samping sebelah kanan ini, kita pilih apakah mau berbentuk di chart, line chart, bar chart, atau yang lainnya, tergantung dengan kondisi data yang sedang akan kita olah. Kita balikan lagi ke sini. Oke, untuk merubah di samping sini ada namanya maps. Di bawahnya ada automatic. Kita bisa rubah di sini untuk chartnya. Lalu model grafiknya kita ingin melihat trennya seperti apa. Dan juga kita bisa menambahkan teks dan lain sebagainya di kalau ini termasuk mengubah warna dan sebagainya. Oke, saya rasa uh, mudah dipahaminya. Memang ketika kita awal mendownload gitu ya aplikasi ini masih agak bingung tanpa adanya pendampingan dari dosen atau mungkin kita juga bisa belajar melalui tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Saya rasa eh, untuk para mahasiswa, untuk para karyawan, para leader perlu mempelajari aplikasi ini di era saat ini, di era yang semakin modern, khususnya perkembangan digital untuk eh, perusahaan-perusahaan di masa mendatang. Oke, selain daripada ini, kita juga bisa mengolah data lainnya. Misalnya ini ada data yang udah saya upload ya ke aplikasi ini. Ini ada data analisis kolektibilitas, ada data NPF ya. Ini sama sebenarnya, cuma namingnya aja yang mungkin tren bulannya berbeda. Ini ada penjualan segmen retail. Nah, ini juga bisa kita ini. Jika kita ingin membuat sebuah website baru, maka kita tinggal pilih di paling bawah. Ini ada tanda plus, ini worksheet. Kita coba klik di sini, lalu kita beri nama, lalu kita olah baru di worksheet yang baru. Setelah data ini sudah bisa kita tampilkan visualisasinya, kita juga bisa save di folder kita. Kita tinggal save melalui file, lalu kita bisa save as atau save. Ini kita bisa save di sini. Nanti kita tinggal beri nama di foldernya sehingga nanti ketika kita buka di folder kita ini sudah bisa menampilkan terkait eh, data yang sudah kita visualisasikan. Nah, ini kita bisa save as, lalu kita bisa simpan di mana? Tugas Power BI. Nah, ini kita bisa ganti namanya. Visualisasi data tabel tren pencairan. Ini pencairan. Hmm. Warnanya biar lebih menarik, warna hijau. Kita bisa yang ini. Nah, untuk ini rasanya ini kita coba kasih tabel lagi. Oke, lalu kita balik posisinya. Sini seperti ini. Hmm. Oke. Saya untuk pembacanya juga lebih enak yang ini. Nah, sini terlihat bahwa eh, saya ingin membacakan terkait eh, visualisasi dari data yang sudah saya olah ini. Yang pertama, yang paling atas ini adalah tren pencairan terendah atas nama Abbas.
Lalu tertingginya itu dia ada sebesar 1,30 miliar di bulan Mei. Terendahnya itu di bulan Oktober 2025 115. Namun ini ada Januari, dia tidak, oh ini ada pencairan namun tidak tertampil ya. Coba kita geser seperti ini. Bisa geser. Apa kelihatan? Tidak ditampil, kenapa ya? Ada 490 juta labelnya. Oke. Nah, ini akan terlihat tadi ada yang beberapa yang terlihat ternyata kita bisa pilih di label label lalu kita centang kalau label to overlap to overlap other marks ya kita tinggal klik itu untuk tidak menghilangkan labelnya kita tinggal centangnya kita hilangkan. Nah kita hilangkan centangnya. Oke. Oke sip untuk Aditya kita coba hilangkan labelnya juga bisa. Nah kita tinggal pilih posisi mana yang akan kita hilangkan labelnya atau akan kita beri label. Saya rasa ini cukup menarik aplikasi ini terkait dengan visualisasi. Nah, oke. Bebas, berubah warnanya ya beda-beda. Oke. Ini ternyata bisa dirubah satu-satu nih. Kalau kita klik di atas di kolom ada renaming yang akan kita ubah namanya, lalu kita ubah di sini. Ukurannya juga bisa kita atur. Jika kita ingin lebih kecil, kita tinggal merubah size-nya. Kita lebih besarkan lagi juga bisa. Oke, kita coba cek di detailnya akan jadi seperti apa tampilannya. Ini dia tuh. Ini untuk tool apa? Oke. Hmm, table booknya ya. Oke. Kita coba save as ulang. Ini yang udah kita rubah namanya. Atau kita masukkan dulu seluruh marketing yang sudah kita coba tadi masukkan. Siapa saja yang belum, ini kita coba ambil ya. Bisa tidak ya langsung semua gitu oh. Hmm, jangan langsung semua. Oh, oh dia ya, bisa jadi ada nanti Abbas. Masukkan lagi kita tambahkan lagi. Oke, sudah masuk. Kita melihatnya seperti apa? Kita akan lihat. Ini jujur saya belum familiar banget, cuman saya coba mengaplikasikan atas yang telah dipelajari di mata kuliahnya Pak Reja. Namun menurut saya ini eh, hal yang perlu dipelajari untuk cukup relevan dengan kondisi kita saat ini bekerja. Itu sudah. Lalu, rasa-rasanya ini untuk melihat tren per marketingnya juga eh, enak gitu baca ini ya. Ini kayaknya kalau dimasukin kita coba gabungkan ini coba cabang ini bisa nggak dia di atas gabung sini cabang mau nggak dia? Oh nggak mau dia tolak dia kan beda kita balikin lagi kita coba di sheet baru kita olah lagi namanya produktivitas atau kita ambil portofolio aja jadi kita melihat portofolio marketing. Jadi kita lihat dari pencairan, kita melihat portofolio. Portofolio itu kita bisa ambil dari
kolektibilitas. Kita coba masukkan cabang di bagian row. Oke, kita coba masukkan OS-nya. Berapa portofolionya? Kita tambahkan di kolom. Oh, dia ditolak. Kita coba dan baca dulu. Masuk ditolak. Oh, di sini. Oh, dia ngomong. Hmm. Ada yang tahu ini kenapa? Bisa dibantu komen apa yang salah. Karena saya terus jalan masih belajar. Ini pokoknya di sini. Kenapa dia ditolak foto? Padatnya sebetulnya ya. Kodenya planet gambar bagian teks. Ini teks ya. Saya masukin upload awalnya itu teks mungkin. Kalau soal tadi ini dia ngebahas ke sana. Baru baca deh. Coba yang lainnya mungkin ini bukan bentuk dia pengennya yang PSP mungkin ini. Kita coba ambil yang ini deh dari sini juga. Dua. Kita masukkan cabang di bagian row. Rownya kita masukkan itu untuk pokoknya portofolio. Nah, ini masuk. Untuk melihat lebih mudah ketika portofolio enaknya memang pakai tabel ini ya. Nah, oke. Lalu kita coba, oke, kita coba ke bar chart ya. Bar chart melihat tertinggi dan terendahnya atas portofolio. Coba lebar. Lalu kita ubah ini. Oke, ini kita ubah posisinya seperti ini. Atau seperti ini. Tingginya ada di paling atas kita tambahkan label bersama dengan data yang tadi ya. Nah, warnanya kita ubah hijau. Oke, kita coba cari lagi apa yang bisa kita lakukan. Breakline ini untuk analitiknya. Ini apa fungsinya? Tidak berubah. Oke, tidak berubah. Proses yang baru. Coba kita buat. Ini kalau untuk menampilkan presentasi seperti ini, tinggal kita klik sininya. Ini tinggal kita pilih di bawah sheetnya. Nah, itu ada beberapa yang udah kita buat tadi ya. Ini hampir setelah keseluruhan bar ya, karena memang kenapa kita gunakan chartnya yang bar memang lebih mudah membacanya. Mungkin kita juga bisa menggunakan yang terkait dengan chart yang lainnya, itu ada Philip Map. Ini rasa-rasanya lebih, kalau kita misalnya menggunakan ini, enaknya memang yang untuk cluster ya, cluster-cluster wilayah analisa ketika banyaknya nasabah bermasalah di daerah mana kita ambil coba dari alamatnya juga bisa rasanya. Oke, ini kita udah punya tren portofolio, lalu tren percairan. Ini tadi portofolio marketing, ini tren pencairan, lalu ini portofolio cabang, ini portofolio cabang nih kita salah nih. Oke, oke, kita save as lagi aja. Lalu kita samakan simpannya di sini, visualisasi pencairan, visualisasi data tren pencairan retail. Ini bulannya bulan November ya terakhir ya. Kita coba November 2025. Setelah itu kita save, lalu kita buka di foldernya akan jadi seperti apa tampilannya. Jangan dia masuk. Oke, dia udah ada nih tentang pencairan retail. Kita buka seperti apa dia.
Ini beberapa file yang sudah saya coba olah sehingga naming-namingnya ini banyakkan revisi, quick revisi, nama juga ya. Bisa saya dicoba buat dengan haknya yang apa ini namanya. Ya, coba tadi sudah sudah video ini. Nah ini yang seperti ini tuh catnya namanya ini yang ada di sebelah kanan. Hmm. Lupa yang tadi apa tadi? Oh dia langsung masuk lagi ke sini mungkin ya. Oke, baik. Sementara seperti itu, teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada yang mau kolaborasi mungkin terkait dengan analitik data di sini. Nanti kita coba sharing, bisa komen di video saya, lalu kita coba eh, masuk ke chat di WhatsApp, WhatsApp pribadi. Nanti kita coba kolaborasi terkait dengan aplikasi ini, khususnya para leader, para mahasiswa yang sama-sama lagi belajar. Mari kita belajar bareng-bareng bagaimana mengolah data visualisasi dari beberapa aplikasi yang ada saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih banyak kekurangan yang belum bisa saya pelajari, sehingga eh, pemahaman saya terkait ini masih sangat rendah, masih harus banyak belajar. Namun dengan satu semester ini sudah banyak yang saya coba pelajari dan ternyata dapat saya implementasikan di tempat saya bekerja. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.